Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih, kami telah menerima bahasa dan lambang cinta kasih-Mu kepada umat manusia dalam diri Yesus Putra Manusia. Kami mohon perkenankanlah kami mengikuti Dia dan menjelmakan cinta kasih-Nya dalam segala tindak tanduk kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin memampukan kami untuk menjadi pelaksana kasih dalam kehidupan kami, sebagai kesaksian hidup kami sebagai murid-murid-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu 10 Juli 2021 dalam masa biasa yang ke-14, diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena mereka tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh gereja pada hari ini, maka bacaan Injil pada hari ini tampak sangat menghibur
karena menceritakan bahwa Yesus mempersiapkan kita untuk hidup sebagai murid-muridnya. Kita tidak memiliki alasan untuk merasa takut. Juga kepada mereka yang tidak mau menerima pesan kasih-Nya. Panggilan Yesus memuat pesan sederhana, yakni kesediaan untuk mewartakan kasih yang telah kita terima, untuk kemudian dibagikan kepada orang lain tanpa rasa takut. Kita hanya boleh takut pada siapa yang berkuasa membunuh jiwa, bukan pada apa atau siapa yang dapat membunuh tubuh. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, Yesus tahu bahwa ketakutan dapat menghalangi kita menjadi murid-Nya yang sejati. Rasa takut membuat kita merasa kecil. Ketakutan membuat kita enggan untuk mencintai dan memaafkan orang lain. Rasa takut pula yang membuat kita tidak mau membuka diri terhadap kasih dan karunia yang datang dari Allah melalui sesama. Karena itu, Yesus ingin membebaskan kita dari rasa takut dengan menyatakan bahwa kita sangat berharga. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jika Tuhan memelihara burung pipit yang murah itu, apalagi dengan anak-anaknya yang jauh lebih berharga daripada burung pipit. Yesus ingin menunjukkan betapa istimewa, penting, dan berharganya kita di hadapan Bapa-Nya. Karena itu, kita tak memiliki alasan untuk merasa takut jika kita sungguh percaya kepada Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga kesadaran ini memampukan kita untuk dengan berani mewartakan dengan lantang kabar sukacita keselamatan bagi setiap orang. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita tetap berlangkah bersama. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, jangan putus asa, jangan setengah-setengah, tapi melangkahlah dengan mantap, dengan keyakinan yang teguh sebagai murid-murid Yesus, karena Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan kita. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.